Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nu adalah raja yang amat sombong. Dia raja yang populer di peradaban dunia sekitar tahun 2275 hingga 1943 sebelum Masehi. Negara bekas pemerintahannya kini disebut Irak, sebuah peradaban Mesopotamia kuno. Namrud dikisahkan menikahi ibunya sendiri. Konon sang ibu bernama Semiramis. Dikisahkan pada saat usia remaja, Semiramis telah menikah dengan Kan'an. Konon sehari setelah berhubungan dengan Semiramis, ayahnya meninggal dunia. Ibunya yang cantik dan bijaksana mengaku tidak pernah disentuh oleh manusia. Bahkan Namrud telah dianggap anak yang suci. Ini telah menambah keyakinan Namrud bahwa ia adalah anak Tuhan yang lahir dari seorang perawan. Setelah Namrud menginjak usia dewasa, Semiramis sering nampak cemburu ketika gadis-gadis yang mendekati putrinya. Hingga pada suatu ketika, dia menikah dengan anak kandungnya sendiri. Disusui macan tutul. Sementara itu, sejarawan penting Mesir, Syekh Muhammad bin Ahmad bin Ilyas, dalam buku yang berjudul Kisah Penciptaan dan Tokoh-tokoh Sepanjang Zaman, mengangkat riwayat berbeda sama sekali tentang Raja Namrud. Diriwayatkan bahwa Ham mempunyai seorang anak yang bernama Kausi. Kausi memiliki anak yang bernama Kan'an, dan Kan'an memiliki anak yang bernama Namrud. Kan'an adalah orang yang kuat yang senang berburu. Apabila dia teriak kepada beberapa binatang buas atau binatang-binatang liar, maka binatang-binatang tersebut berjatuhan karena kerasnya teriakan Kan'an. Dia menikah dengan seorang wanita yang kemudian mengandung Namrud. Ketika masa kehamilannya sudah cukup, wanita tersebut melahirkannya. Bapak anak itu, Kan'an, berkata kepada wanita tersebut, "Anak ini terlahir akan membawa kejelekan. Bunuh saja atau buang saja ke tanah lapang agar dia mati." Mendapati perintah demikian, wanita tersebut membawa Namrud dan melemparkan ke tanah lapang di antara kumpulan sapi yang sedang merumput. Anehnya, semua sapi menjauhinya, dan setiap kali ada binatang yang melihatnya, binatang itu menjauhinya. Akhirnya ibunya datang untuk mengambilnya. Sang ibu lalu membawanya dan melemparkannya di sebuah sungai. Perempuan itu menyangka bahwa bayinya itu telah tenggelam. Padahal kenyataannya anak tersebut terbawa arus sampai ke sebuah sumur dengan selamat. Allah menundukkan seekor macan tutul betina untuk menyusuinya. Hal itu dilihat oleh penduduk suatu kampung. Lalu mereka membawa anak tersebut dan mengurusnya. Mereka memberinya nama Namrud. Menginjak usia dewasa, Namrud suka mengganggu orang-orang di jalan dan dia bisa menghimpun banyak orang menjadi pengikutnya. Berita itu sampai ke telinga bapaknya, Kan'an. Hanya saja, Kan'an tidak tahu bahwa itu adalah anaknya. Maka Kan'an mengumpulkan bala tentaranya pergi menemui Namrud. Ketika Namrud melihat pasukan yang datang kepadanya, dia mengerahkan orang-orang yang ada bersamanya. Terjadilah pertempuran dan Namrud bisa menghancurkan pasukan Kan'an. Kan'an penasaran mencari tahu tentang Namrud, namun Namrud berhasil membunuhnya. Sampai ajalnya, Kan'an tidak mengetahui bahwa yang membunuhnya adalah anaknya. Namrud pun tidak mengetahui bahwa yang dibunuh itu adalah ayahnya. Akhirnya, tampuk kepemimpinan kerajaan itu pun jatuh di tangan Namrud. Setelah itu, dia memerangi raja-raja yang ada di bumi. Namrud bisa mengalahkan mereka sehingga dia bisa menguasai kerajaan di bumi dari timur hingga barat.
membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam perjalanannya, Namrud amat sombong dan celakanya dia mengaku dirinya Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak ke jalan yang benar, dia menolak dengan sombongnya. Nabi Ibrahim merusak memenggal leher 72 patung yang dituhankan oleh Namrud dan rakyatnya. Namrud marah dan menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar. Allah menjadikan api dingin bagi Nabi Ibrahim. Yang terjadi justru tiba-tiba ada percikan api yang mengenai baju Namrud dan membakarnya ke semua bajunya kecuali badannya. Dia tidak terbakar oleh api agar tahu bahwa api tidak akan membahayakan siapapun kecuali dengan izin Allah. Tetapi semua itu tidak dijadikan bahan pelajaran oleh Namrud. Pada hari itu, banyak sekali orang yang beriman karena mereka melihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Ibrahim tersebut, yaitu tidak terbakar oleh api. Ketika Namrud melihat itu, dia berkata kepada Nabi Ibrahim, "Pergilah engkau dari tanah kami agar engkau tidak merusak agama kami." Mati karena nyamuk. Nabi Ibrahim pun meninggalkan tanah kelahirannya, sedangkan Namrud semakin ngawur. Dia tak segan-segan menghukum siapapun yang menolak tunduk terhadap perintahnya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menemui Namrud dan mengajaknya beriman. Sekali dua kali ajakan tersebut ditolak. "Memangnya ada Tuhan selain aku?" kata Namrud sesumbarnya. Di kali yang ketiga, ajakan malaikat pun mendapat respon tak sedap. Akhirnya malaikat meminta agar Namrud mengumpulkan sejumlah warganya di pelataran istana. Permintaan itu pun dikabulkan. Pada hari yang telah ditentukan, Allah mengirim ribuan nyamuk atau sejenis serangga ganas yang menyerang mereka yang telah berkumpul di sana. Nyamuk-nyamuk itu kemudian menghisap darah pasukan Namrud dan memakan daging mereka. Maka habislah pasukan Namrud, sedangkan Namrud tetap selamat. Lalu Allah mengutus seekor nyamuk untuk masuk ke kepala Namrud melalui lubang hidungnya. Nyamuk itu terus bertahan di kepala Namrud dan menyiksanya selama 400 tahun. Tak kuat dengan perihnya, Namrud akhirnya memukul-mukul kepalanya dengan tongkat kecil. Disebutkan bahwa ia menjadi raja yang sangat zalim selama 400 tahun. Maka Allah pun mengazabnya dengan 400 tahun hingga akhirnya ia mati karena wasilah seekor nyamuk kecil. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepada raja yang angkuh dan sombong melalui seekor nyamuk yang kecil. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sifat sombongnya Raja Namrud tersebut. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raja Namrud adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihissalam. Silsilah lengkapnya adalah Namrud bin Kan'an bin Kus bin Ham bin Nabi Nuh alaihissalam. Kata Namrud dalam bahasa Ibrani mempunyai arti dia yang membangkang. Penyebutan nama Raja Namrud tidak terdapat dalam Al-Quran, tetapi di dalam kitab tafsir. Namrud dikenal sebagai raja yang kejam dan bengis. Ia memerintahkan untuk membunuh seluruh anak-anak tanpa terkecuali. Hal itu dikarenakan ketakutan Namrud
bahwa kelak ada anak-anak dari keturunan anak-anak itu yang akan menghalangi Raja Namrud dari pengakuan menjadi Tuhan. Raja Namrud memiliki kerajaan yang besar dan luas dari timur sampai ke barat. Dengan semua nikmat dan kekayaan tersebut, ia menjadi sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Setiap orang yang ke istananya diminta untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Maka ketika Nabi Ibrahim datang dan untuk meminta makanan, maka Nabi Ibrahim tidak mendapatkan makanan tersebut karena Nabi Ibrahim menolak, menyebut bahwa Raja Namrud adalah seorang Tuhan. Dikatakan bahwa Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa Tuhanmu, maka Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku ialah yang dapat mematikan dan menghidupkan, dan dapat menerbitkan matahari dari timur dan menenggelamkannya ke barat. Dengan kesombongannya, Raja Namrud pernah mengirimkan 700.000 tentaranya untuk menangkap dan melawan Nabi Ibrahim. Tetapi Nabi Ibrahim pun berdoa kepada Allah agar diturunkan bala tentaranya. Maka diturunkanlah Allah pasukan nyamuk untuk menghancurkan tentara-tentara Raja Namrud. Mereka semuanya mati. Dan Raja Namrud pun mati gara-gara hanya satu nyamuk saja. Ketika nyamuk itu masuk ke lubang hidung Raja Namrud, dan Raja Namrud terserang wabah penyakit dan akhirnya mati. Begitulah raja yang sombong akhirnya kalah hanya dengan seekor nyamuk. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.